Kembali di Market Review, pemirsa, perusahaan mobil listrik Tesla resmi memilih India sebagai lokasi pabrik terbaru mereka dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa negeri Bollywood tersebut telah menjadi salah satu negara dengan pabrikan otomotif terbesar di dunia. Setelah sempat ramai diperbincangkan akan melakukan investasi di Indonesia, perusahaan mobil listrik Tesla secara resmi memilih India sebagai lokasi pabrik terbaru mereka pada tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Kepala Menteri Negara bagian di Bengaluru yang disinyalir menjadi lokasi utama pabrik Tesla pertama di negeri Bollywood. Seperti diketahui, kota Bengaluru atau dikenal sebagai pusat teknologi informasi India merupakan tempat pabrikan otomotif terbesar di seluruh dunia yang memiliki R&D, di antaranya ialah Mercedes-Benz, Great Wall Motor, General Motors, Continental, Mahindra & Mahindra, Bosch, Delphi, dan Volvo. Dilansir oleh Reuters, pemerintah India menawarkan insentif mencapai senilai 64,5 triliun rupiah kepada Tesla untuk membangun fasilitas pembuatan baterai mobil listrik, di mana pihak setempat telah mencanangkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meski gagal membuat pabrik, namun menurut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Haryoseto meyakini bahwa Tesla akan tetap melakukan investasi di Indonesia, terutama dalam bidang sistem penyimpanan energi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Kita akan membahas mengenai harap-harap cemas investasi Tesla. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review, Pak Peter. Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah, sehat Baik. selalu. Semoga kita sehat selalu. Oke, kalau bicara soal tema kita hari ini, kita masih ada di tahap harap-harap atau sudah sepatutnya cemas mengenai update terbaru bahwa ada kemungkinan Tesla akan membangun pabriknya di India, bukan di Indonesia? Iya, dua-duanya yang tidak perlu kita lakukan. Kita tidak perlu berharap-harap, apalagi untuk bercemas-cemas. Ya, karena yang punya sumber daya itu adalah Indonesia, adalah kita. Ya. Kita tidak perlu bergantung kepada Tesla. Sumber daya mineral itu ada di kita. Yang penting bagaimana kita bisa mencari alternatif lain di luar Tesla. Jadi kita jangan bergantung kepada satu pihak, siapapun itu. Sehingga tidak perlu berharap-harap dan tidak perlu cemas. Pak Peter, mengenai kemungkinan India menjadi lokasi dibangunnya pabrik mobil listrik Tesla, dan kemudian berbagai macam kesimpulan lah yang sempat kita sama-sama simpulkan lah, atau mungkin diakui secara objektif, media juga mungkin banyak menaikkan berita ini bahwa ada kemungkinan Tesla akan membangun pabrik mobilnya di Indonesia. Kemudian secara gestur juga mungkin sempat disampaikan oleh pemerintah bahwa kemungkinan Tesla akan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Apakah itu hanya asumsi sepihak saja? Atau mungkin ada poin-poin yang sebetulnya kita belum terlalu dalami, sehingga kita simpulkan bahwa nampaknya Tesla akan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Tapi ternyata tidak demikian. Kalau saya baca dari berbagai berita, ya, pemerintah sebenarnya sudah sejak awal mengungkapkan bahwa Tesla berminat investasi di Indonesia bukan untuk membangun pabrik mobilnya, ya, tetapi lebih ke energy storage system. Ya, karena memang ya, Pak. Tesla bisa mengembangkan lithium baterai yang paling baik di dunia. Dan kita memiliki sumber daya untuk baterai tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin kita yang terlalu jauh mengasumsikan investasi Tesla itu akan dalam bentuk pembangunan pabrik mobil, walaupun sebenarnya pemerintah sudah menyampaikan sejak awal minat mereka bukan ke pabrik mobil tetapi ke energy storage system. Banyak, ya baik, dilanjutkan Pak Peter, silakan. Tapi terlepas dari itu, ya, sebenarnya ini yang harusnya kita bangun sejak awal
adalah kita tidak bergantung kepada satu pihak. Ya. Karena kita kan sebenarnya dalam banyak hal itu ya, karena kita memiliki sumber dayanya, yang sekarang ini yang harus dikembangkan adalah teknologinya. Ya. Dan teknologi itu bisa dikembangkan bekerja sama dengan banyak pihak. Ya. Kita bisa bekerja sama dengan Cina, kita bekerja sama dengan Jepang, kita bisa bekerja sama dengan Korea, atau negara-negara lain. Ya. Jangan bergantung kepada satu pihak. Dan bukan berarti kalau sekarang ini Tesla yang bisa mengembangkan industri baterai yang terbaik, bukan berarti kita tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dengan banyak brand lain ya. Upaya yang sungguh-sungguh, ya, dengan inovasi, dengan kerjasama dengan berbagai pihak, kita bisa melakukan itu sebenarnya. Baik, Pak Peter, beberapa waktu yang lalu saya kemudian membaca artikel lah mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama dari MindID, perusahaan holding pertambangan BUMN di Indonesia, menyatakan bahwa untuk menyambut industri baterai listrik, industri hilir nikel di Indonesia belum siap. Anda mengartikan ini seperti apa, Pak Peter? Ya, saya pendapat kalau sekarang ini kita memang belum siap. Tapi kalau kita selalu ya berpegangan bahwasanya kita belum siap dan kita tidak melakukan apapun, artinya kita tidak akan pernah siap. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu ya dengan sungguh-sungguh, ya kita pasti bisa untuk mempersiapkannya. Dan dalam rangka untuk mempersiapkan itu, memang kita tidak bisa berjalan sendiri, bekerja sendiri. Kita harus membuka diri, bekerja sama dengan pihak lain. Oke. Ya. Walaupun waktu yang diperlukan untuk menuju kesiapan itu lama ya, Pak Peter? Ya, tergantung kita. Ya, apakah akan lama atau tidak. Kalau kita bisa bergerak cepat, ya akan cepat. Oke. Tapi kalau kita bergerak lambat, ya akan menjadi lambat. Oke, asumsikan kita bisa bergerak cepat. Momentum mobil listrik ini ataupun momentum baterai listrik, industri baterai listrik di Indonesia, ini akan terlewati atau tidak? Asumsikan kita kemudian betul-betul melakukan langkah cepat untuk menyiapkan industri hilir nikel. Kalau kita lihat dari posisi kita, ya, posisi kita kan ada keunggulan absolut, ya. Yaitu kita memiliki sumber dayanya, bahan bakunya ada di kita. Ya. Tinggal bagaimana kita merancang sebuah bentuk kerjasama, membentuk satu ekosistem agar supaya pemanfaatan sumber daya yang kita miliki itu bisa teroptimalkan. Ya. Bisa bertahap, ya tidak harus membuat lompatan, bisa. Ya. Tetapi secara jelas ada roadmap, ada peta jalannya. Apa yang akan kita tuju dan bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Kerjasama seperti apa yang akan kita lakukan. Yang paling penting adalah, ini yang sering menjadi kelemahan kita, adalah konsistensi kebijakan. Nah, hambatan utama selama ini kalau menurut saya adalah tidak adanya konsistensi kebijakan. Baik. Sehingga ini berdampak kepada ketidaksiapan industri hilir nikel tadi begitu ya, untuk menyambut berbagai macam momentum lah, apakah itu mungkin sekarang kita lagi bicara mengenai momentum mobil listrik, kemudian industri dari baterai listrik dan lain sebagainya. Kita tidak tahu momen apa lagi yang akan hadir di masa depan. Oke, Pak Peter, teman-teman wartawan kemudian sudah menanyakan mengenai tanggapan pemerintah lah terkait dengan kemungkinan nampaknya Tesla akan membangun pabriknya di India, bukan di Indonesia. Yang disampaikan pemerintah adalah terdapat non-disclosure agreement terkait dengan investasi Tesla di Indonesia yang tidak bisa dipublish. Pendapat Anda mengenai hal ini ataupun keterangan ini seperti apa, Pak Peter? Saya kira pemerintah sudah sangat berhati-hati ya, terkait dengan Tesla ya. Pemerintah pasti tidak akan mengeluarkan statement apapun. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah kalau seandainya apa yang dinyatakan oleh pemerintah kemudian tidak sesuai dengan kenyataannya lagi, ya. Karena walau pemerintah sudah berkata apa adanya bahwasanya Tesla sejak awal bukan berminat untuk investasi pabrik mobil, tapi keputusan Tesla untuk berinvestasi di India itu kan kemudian kan menjadi sebuah
hal yang negatif bagi pemerintah. Ya. Nah sehingga sekarang ini saya kira pemerintah pasti akan sangat berhati-hati. Bisa disimpulkan Indonesia kecolongan nggak, Pak Peter? Saya kira tidak kecolongan juga ya, karena sekali lagi yang saya tahu adalah pemerintah sejak awal sudah menyampaikan bahwasanya minat investasinya Tesla ke Indonesia bukan dalam bentuk pabrik mobil, ya, Baik. tetapi dalam bentuk ini storage ESS ya. Ya Baik. kalau itu yang kemudian nanti terjadi tidak terwujud juga, mungkin itulah yang disebut kecolongan. Ya. Oke. Atau berarti bisa juga dikatakan pemerintah tidak cukup tanggap bagaimana mengantisipasi mewujudkan investasi yang Tesla di Indonesia. Oke. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya, sekali lagi saya berharap kita semua tidak perlu terlalu berkecil hati kalaupun Tesla itu tidak melakukan investasinya di Indonesia. Kita punya peluang lebih baik dari itu. Oke, kalaupun memang Tesla jadi membangun pabriknya di India bukan di Indonesia dan Indonesia hanya menjadi negara tujuan investasi untuk ESS-nya, apakah sama seksinya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Peter. Dan bisa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Pak Peter, kalau kita lower our expectation lah, kalau selama ini mungkin kita berharap bahwa Tesla akan merealisasikan investasi ataupun pembangunan pabrik mobil listriknya di Indonesia. Tidak kemudian dilakukannya adalah di India, tapi yang akan dilakukan most likely adalah mengenai proyek ESS. Menurut Anda sama seksinya nggak dua investasi ini, Pak Peter? Sama seksinya ya. Yang paling penting itu sebenarnya bagi Indonesia adalah bagaimana melakukan sebuah perubahan dari kita mengekspor raw material ya dalam bentuk nikel yang kita ekspor raw material, tapi kemudian kita melakukan pengembangan industri di dalam negeri, memanfaatkan sumber daya alam kita, sumber daya mineral kita yang berlimpah, ada value added, dan kemudian itu akan menjadi sebuah pijakan untuk munculnya sebuah ekosistem terkait dengan pengembangan mobil listrik. Jadi kalau menurut saya sama seksinya ya. Yang paling penting adalah ada sebuah kejelasan ya, bagaimana kita akan mengarah kepada sebuah kemajuan ya. Dalam hal ini kita mengantisipasi berkembangnya industri mobil listrik nantinya, dan kita akan menjadi bagian dari pengembangan mobil listrik di dunia, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Baik. Tentunya kalau kita pinjam sudut pandang dari Tesla, ada pertimbangan-pertimbangan lah. Mengapa kemudian nampaknya mungkin India dipilih sebagai lokasi untuk pembangunan pabrik mobil listriknya mereka. Salah satunya adalah mungkin India dinilai sebagai sebuah negara dengan ekosistem yang cukup siap untuk bisa dibangun pabrik mobil listrik di sana. Indonesia mungkin belum terlalu siap. Mengenai kesimpulan ini, tanggapan Anda seperti apa, Pak Peter? Ya itu kan adalah haknya Tesla untuk dia mengambil sebuah kesimpulan, tetapi bukan berarti kita harus mengamini apa yang disimpulkan oleh Tesla. Ya, bagi Tesla mungkin India yang terbaik untuk mereka, ya. Tetapi bagi Indonesia kita harus meyakini bahwasanya kita sudah memiliki sebuah ekosistem untuk kendaraan bermotor, untuk pabrik mobil, ya. Tetapi mungkin yang dipertimbangkan oleh Tesla adalah keberadaan dari pabrik-pabrik mobil yang sudah ada di Indonesia juga. Nah ini yang saya kira harus kita menjadikan masukan, ya, bahwasanya Tesla memilih di India, tapi kita meyakini bahwasanya kita memiliki sebuah potensi yang luar biasa besar dengan keberadaan pabrik-pabrikan mobil yang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia, dan mereka juga memiliki rencana ketertarikan untuk mengembangkan mobil listrik juga. Yang paling penting sekali lagi kalau menurut saya adalah bagaimana kita konsisten di dalam mengembangkan mobil listrik ini. Harus diingat ya, pada tahun awal-awal 2000
11-an ya, ketika Menteri BUMN kita adalah Dahlan Iskan, kita sudah sangat bersemangat untuk mengembangkan mobil listrik. Tetapi kemudian itu redup kembali. Ya. Nah, pola-pola seperti ini yang harusnya kita hindari. Jangan sampai kita semangat, redup, semangat lagi, redup. Itu ketidakkonsistenan itu juga akan berpengaruh terhadap minat investasinya asing. Ya. Baik. Yang kemudian harusnya diwujudkan konsistensi itu harus ditunjukkan selain dari dalam bentuk semangat, juga harus ditunjukkan dalam bentuk berbagai regulasi yang konsisten. Ya, jangan sampai para pengambil kebijakan di dunia usaha, ya, investor itu kemudian menjadi ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena maju mundurnya regulasi. Baik. Pak Peter, saya rasa mungkin kita kemudian sepakat untuk dapat mengundang Tesla masuk merealisasikan investasinya di Indonesia. Pemerintah sudah banyak sekali melakukan upaya secara maksimal, menawarkan berbagai macam insentif ataupun stimulus. Tapi kemudian yang disampaikan oleh pemerintah India bahwa untuk mendorong investasi di sana, India berencana menawarkan insentif sebesar 64,5 triliun rupiah pada perusahaan yang membangun fasilitas pembuatan baterai mobil listrik. Anda melihat insentif ataupun mungkin stimulus yang ditawarkan oleh India kepada Tesla ataupun mungkin produsen mobil listrik lain menarik atau tidak gitu ya dari sudut pandang investor, dan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan insentif-insentif ataupun stimulus-stimulus yang ditawarkan oleh Indonesia kepada calon investor, apakah sama menariknya? Saya kira kita sudah sangat ini banyak yang sudah mengkritisi pemerintah bahwasanya kita sudah terlalu jor-joran juga memberikan insentif kepada calon investor ya. Ya, kita juga harus punya pride ya, harus punya harga diri juga ya. Sekali lagi di dalam pengembangan mobil listrik, di dalam pengembangan baterai ini, Tesla memang sekarang adalah leader, tapi bukan satu-satunya. Dan di dalam kompetisi teknologi ini, bukan tidak mungkin satu pihak itu akan kemudian menyalip pihak yang lain yang sedang leading. Ya. Jadi kita harus juga jeli, ya. Jangan sampai kita terlalu terfokus pada satu pihak, ya, yang kemudian kita melupakan sebenarnya potensi-potensi yang lain yang ada. Sebenarnya ada yang sudah bekerja sama dengan kita selama ini. Ya. Baik. Ini yang harus jeli, kita harus mampu mengidentifikasi semua potensi yang ada. Jangan sampai kita hanya terfokus pada satu pihak yang kemudian ketika satu pihak itu beralih, tidak bisa bekerja sama dengan kita kehilangan semua potensi yang kita ada. Baik, yang paling penting adalah yaitu seperti Anda tadi sampaikan, tidak berkecil hati dan juga melihat ini sebagai momen untuk mengevaluasi kira-kira apa yang kemudian dapat diperbaiki begitu untuk dapat mengundang lebih banyak lagi investor untuk kemudian merealisasikan investasinya di Indonesia, dan yang paling penting adalah sense of pride-nya itu yang juga kemudian harus dijaga, jangan terlalu jor-joran begitu ya. Pak Peter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review atas analisa lengkapnya. Sukses untuk Anda dan sehat selalu, dan pemirsa tetap di IDX Channel karena usai jeda ataupun setelah ini kami akan hadir dengan berbagai macam program yang menarik lainnya. Tetap di IDX Channel. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.